Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas 48, akan menjelaskan tentang proyek mini SITH Matematika dengan dosen pengampu Dr. Erma Swastika SSI MSI. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 ada 6 orang anggota. Yang pertama ada Aziza Sara Nurhalida dengan NIM 115236069, Muhammad Yusuf Rahman 198241168, Rizal Adi Nugraha 198242112, Cindy Orensa 198242117, Dieni Trimaharani 198242224, dan Maisa Akilan Nayara 198242238. Jadi di sini kita membahas tentang optimasi pengumpulan serbuk sari dan nektar oleh lebah. Nomor satu, banyak jenis lebah yang mengumpulkan serbuk sari dan nektar. Serbuk sari digunakan sebagai protein dan nektar digunakan sebagai energi. Misalkan jumlah nektar yang dikumpulkan selama T detik di sebuah bunga adalah Ft sama dengan T per 1 plus T. Dan jumlah serbuk sari yang dikumpulkan selama T detik di sebuah bunga adalah Gt sama dengan T per 2 plus T. Waktu perjalanan antar bunga adalah Pi sama dengan 1 detik. Gambar grafik dari fungsi f dan g, dan jelaskan mengapa f dan g tidak memiliki nilai maksimum global. Jadi, untuk menentukan grafik fungsi, dibutuhkan beberapa informasi. Saat t lebih besar daripada sama dengan 0, sehingga df dan dg sama dengan 0 sampai t hingga. Ft sama dengan t per 1 plus t, dan f aksen t sama dengan 1 plus t min t per 1 plus t kuadrat sama dengan 1 per 1 plus T kuadrat. Dan F aksennya min 2 per 1 plus T pangkat 3. Jika T lebih besar daripada sama dengan 0, maka untuk setiap T, Ft, F aksen T lebih besar daripada sama dengan 0, dan F double aksen T lebih besar daripada sama dengan 0, asimtot datar Ft sama dengan lim T menuju T hingga 1 per T per 1 plus T sama dengan 1. Dan untuk GT-nya, T sama dengan 2 plus T, sama saja seperti Ft-nya. Bisa dilihat G aksennya 2 per 2 plus T kuadrat, dan F double aksennya min 4 per 2 plus T pangkat 3. Jika T lebih besar daripada sama dengan 0, maka untuk setiap T, GT, G aksen T lebih besar daripada sama dengan 0, dan G aksen T lebih besar daripada sama dengan 0, asimtot datar GT, lim T menuju T hingga T per 2 plus T sama dengan 1. Untuk menggambar grafik fungsi, kita bisa mengambil beberapa titik sampel. Yang pertama untuk Ft dulu, misalnya kita ambil T-nya 1, 2, 3, 4, dan 10, dan Ft-nya setengah, 2 per 3, 3 per 4, 4 per 5, dan 10 per 11. Lalu kita bisa gambarkan di titik koordinatnya, jadi seperti ini grafiknya. Selanjutnya untuk grafik GT juga sama, misalnya kita ambil T-nya 1, 2, 3, 4, dan GT-nya dapat 1 per 3, 1 per 2, 3 per 5, dan 2 per 3, dan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, perhatikan nilai F aksen T lebih besar daripada sama dengan 0 dan G aksen T lebih besar daripada sama dengan 0 untuk setiap T. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Ft dan Gt terus meningkat dan tidak ada T sehingga F aksen T atau G aksen T sama dengan 0. Akibatnya, tidak terdapat titik kritis untuk Ft dan Gt selain pada ujung-ujung selang. Titik ujung selang T sama dengan 0 merupakan minimum global, dapat dilihat juga dari grafiknya. Nah, di bawah ini adalah perbandingan grafik Ft dan Gt. Untuk Ft sendiri warna biru dan Gt sendiri warna hijau. Baik, untuk nomor 2 terdapat dua asumsi. Untuk asumsi pertama, kelajuan adalah jumlah nektar yang dikumpulkan per satuan waktu, misal laju pada waktu T adalah Vt. Maka Vt sama dengan Vt per T sama dengan 1 per 1 tambah T. Pada T lebih dari sama dengan 0, diperlukan nilai-nilai kritis dari Vt untuk memperoleh nilai maksimum. Ujung selang yaitu T sama dengan 0. Maka Vt sama dengan 1. Stasioner yaitu V aksen T sama dengan min 1 per 1 tambah T kuadrat, yaitu tidak ada titik stasioner. Singular yaitu V aksen T tidak terdefinisi, maka tidak ada titik singular di T lebih dari sama dengan 0. Dari hasil di atas didapat waktu sekitar T sama dengan 0. Secara logika, pada saat T sama dengan 0, lebah belum mengumpulkan nektar sama sekali. Jika lebah mengumpulkan nektar dengan waktu sangat singkat, jumlah nektarnya sangat minimal dan hal itu tidak efisien. Namun di titik T sama dengan 0, yaitu VT sama dengan 0, sehingga FT per T sama dengan 0 per 0 yaitu tidak terdefinisi. Sehingga nilai maksimum VT tidak ada. Maka tidak ada waktu optimal bagi lebah untuk mengumpulkan nektar dengan kasus laju maksimum.
Baik, karena asumsi pertama kita tidak mendapatkan solusi, maka kita memilih untuk menggunakan asumsi kedua, yaitu kami berasumsi bahwa laju maksimum yang dimaksud adalah laju lebah rata-rata dalam satu siklus mengumpulkan nektar, yaitu termasuk lebah berpindah ke bunga lain. Maka FT sama dengan FT per T plus 1. Nah, beda asumsi satu sama asumsi 2, di sini kami menambahkan 1 detik untuk waktu tempuh si lebah dalam mengumpulkan nektar. Nah, sini kita beri keterangan jikalau satu yang dimaksud di persamaan ini adalah waktu untuk berpindah ke bunga lain. Maka kita cari F aksen T-nya sehingga menjadi min T kuadrat plus 1 plus T plus 1 pangkat 3. Dan jika F aksen T-nya sama dengan 0, maka didapat T sama dengan 1 second. Maka waktu optimal untuk lebah mengumpulkan nektar dengan laju maksimum adalah 1 detik. Dan untuk perjalanan lebah ketika mengumpulkan nektar dalam 1 detik adalah step pertama, lebah akan mengumpulkan nektar di satu bunga selama waktu 1 detik. Step kedua, lebah berpindah ke bunga lain selama 1 detik. Dan step yang ketiga, lebah kembali untuk mengumpulkan nektar di bunga kedua selama 1 detik juga. Jadi total waktu lebah untuk mengumpulkan nektar sebelum berpindah ke bunga lain adalah 2 detik. Untuk nomor 3, asumsikan lebah terlebih dahulu mengumpulkan nektar di satu bunga dan kemudian beralih ke serbuk sari. Asumsikan ia menghabiskan 1 detik mengumpulkan nektar. Tentukan berapa lama ia harus menghabiskan waktu untuk mengumpulkan serbuk sari jika lebah menghargai serbuk sari 2 kali lipat dari nektar. Di sini kami memiliki 2 asumsi. Asumsi yang pertama yaitu serbuk sari sama dengan 2 kali nektar. Maka serbuk sari sama dengan 2 dikali 1/2 sama dengan 1. GT sama dengan 1, maka T per 2 plus T sama dengan 1. T sama dengan 2 plus T, yaitu tidak memiliki solusi. Maka kami menggunakan asumsi kedua, yaitu di mana F1 sama dengan setengah. Kemudian kita gunakan serbuk sari, itu sama dengan 2 kali nektar. Maka persamaannya akan menjadi 2GT sama dengan FT, GT sama dengan setengah F1, GT sama dengan 1/4. Kita substitusikan GT sama dengan T per 2 plus T sama dengan 1/4. 4T sama dengan 2 plus T, dan sehingga didapatkan hasil T sama dengan 2/3 second. Maka lebah membutuhkan waktu sekitar 0,667 second ketika lebah berhasil mengumpulkan nektar dalam waktu second. Yang apabila digambarkan seperti ini. Step pertama, lebah mengumpulkan nektar dalam waktu 1 detik. Kemudian lebah mendapatkan nektar sejumlah setengah, lalu mengumpulkan serbuk sari dalam waktu 0,667 detik. Setelah itu, lebah berpindah ke bunga lain dengan waktu tempuh 1 detik. Oke, untuk nomor 4 ini, dari inti soalnya adalah mengoptimalkan total nilai sumber daya yang dikumpulkan oleh lebah. Jadi, TN itu lebah harus mengumpulkan nektar, terus TN-nya adalah mengumpulkan serbuk sari. Nah, asumsinya itu serbuk sari dihargai 2 kali lipat dibandingkan dengan nektar. Nah, dari A, B, C itu kita punya ada jawabannya. Eh, Perhitungannya tuh menunjukin kalau waktu untuk serbuk sari, yaitu TS, harus 2 kali lebih lama dari waktu untuk nektar. Jadi, jika total waktu pengumpulannya adalah T, maka waktu optimal untuk nektar adalah T per 3, lalu waktu optimal untuk serbuk sari atau TS adalah 2T per 3. Nah, ini tadi udah dijelasin. Oke, next. Nah, ini ada contoh gambarnya, ada penjelasannya. Jadi yang pertama itu lebah tuh mulai mengumpulkan nektar dari bunga pertama. Terus itu tuh dalam waktu 1 detik. Nah, yang kedua, lebah tuh mengumpulkan serbuk sari di bunga yang sama selama 2 detik. Terus yang terakhir, lebah akan berpindah ke bunga lain selama 1 detik. Jadi waktu untuk mengumpulkan nektar di satu bunga tuh 1 detik, maka untuk serbuk sarinya adalah 2 detik. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.